Hai, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Di video kali ini, saya tidak membahas tentang spiritual murni, tetapi lebih ke hal-hal yang bersifat dengan edukasi pengembangan diri. Tentunya pengembangan diri ini banyak cabangnya. Ada tentang psikologi, ada tentang cara berpikir, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini yang ingin saya bahas adalah sebuah filosofi yang berasal dari Yunani yang disebut dengan stoikisme atau stoicisme, di mana hal ini, filosofi ini akan mengajarkan kita tentang bagaimana merespon keadaan eksternal atau merespon hal-hal di luar dari kemampuan kita, sehingga harapannya kita bisa lebih tenang menghadapi setiap permasalahan yang ada. Stoikisme atau istilah lainnya adalah stoicisme merupakan sebuah ajaran filsafat kuno dari Yunani. Filsafat kuno ini telah berusia lebih dari 2000 tahun. Namun ajaran-ajarannya tetap relevan sampai masa kini. Dipercaya dalam ajaran-ajaran filsafat stoikisme ini sudah berhasil mengurangi perasaan cemas manusia dalam menjalani hidup ini. Ajaran ini tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut gitu. Malahan cenderung ajaran ini sangat selaras dengan ajaran agama yang kita anut. Lalu apa itu stoikisme dan bagaimana ajaran-ajarannya yang bisa membuat kita bebas dari masa cemas? Dalam bukunya penulis yang bernama Manampiring, dalam buku yang berjudul Filosofi Teras yang diterbitkan di tahun kurang lebih 2018, stoikisme adalah sebuah filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Nah, filsafat ini dibawa oleh Zeno dan dikembangkan oleh para filosof Yunani lainnya, seperti Epictetus, Seneca, bahkan Marcus Aurelius. Filsafat ini mengajarkan seseorang untuk berbuat kebaikan, toleransi, dan penguasaan penuh atas dirinya sendiri. Seseorang yang telah menerapkan ajaran stoikisme ini tidak akan mudah terbawa oleh emosi dan tetap tenang ketika dihadapi oleh peristiwa yang tidak diduga-duga. Adapun ajaran-ajaran dari stoikisme itu sendiri adalah sebagai berikut. 1. Dikotomi kendali. Perlu disadari bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada juga yang tidak. Nah, yang dalam kendali kita ini ya hanya pikiran dan perbuatan kita, dan faktor-faktor eksternal seperti peristiwa, kejadian, cuaca, perilaku orang lain terhadap kita, dan lain sebagainya, itu semua bukan dalam kendali kita. Nah, dengan memahami dikotomi kendali ini, kita akan cenderung lebih tenang gitu.
dalam menghadapi berbagai peristiwa yang menghampiri kita. Kemudian nomor 2, latih opini kita. Salah satu filsuf Stoikisme yang bernama Epictetus menyebutkan bahwa bukan suatu peristiwa yang membuat kita menderita, tetapi opini kita terhadap peristiwa itu sendiri. Dalam ajaran Stoikisme, tidak ada peristiwa atau kejadian yang baik ataupun yang buruk itu terjadi. Namun itu sebenarnya yang menjadikan peristiwa itu baik atau buruk adalah interpretasi atau opini kita sendiri terhadap peristiwa itu sendiri. Nomor 3, ingatlah selalu bahwa tidak ada hal kekal di kehidupan ini. Nah, di bagian pertama kita telah memahami tentang dikotomi kendali. Kita pasti paham bahwa di kehidupan ini ada yang ada dalam kendali kita dan ada juga yang di luar kendali kita. Maka dengan memahami ajaran ini, kita akan sadar bahwa tidak ada yang kekal di dalam kehidupan ini. Contohnya, mobil yang dulu terlihat keren di zamannya, saat ini bisa jadi menjadi barang rongsokan yang tidak dipandang orang. Lalu contoh lainnya, artis yang dulu dipuja karena terkenal dan rupawan, saat ini sudah tidak ada yang peduli dengan dia karena mungkin sudah tua, kemudian tidak menarik lagi dalam dunia hiburan. Nah, begitu pula orang yang dulunya kaya raya, nah bisa jadi saat ini sedang kesusahan ekonominya. Dulu banyak punya tanah, di mana-mana ada tanahnya. Nah, sekarang malah ada orang seperti itu hanya numpang tinggal dengan orang lain atau ngontrak rumah. Nah, balik lagi, stoikisme atau stoicisme mengajarkan kita untuk menyadari harus ada jarak emosi yang sehat terhadap hal-hal di luar kendali kita. Sehingga jika hal-hal tersebut hilang atau diambil yang Maha Kuasa, kita bisa menyadari betul bahwa itu semua bukan dalam kendali kita. Akhirnya dalam bentuk hasil kita tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan ataupun merasa kehilangan terhadap semua hal-hal tersebut yang di luar kendali kita. Nah, itulah tentang stoikisme atau stoicisme dalam hal yang sederhana saya jabarkan. Semoga nantinya informasi sederhana ini yang dalam waktu singkat ini bisa berguna buat kehidupan kita bersama. Sampai bertemu di video saya selanjutnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.